Vermont dikenal sebagai salah satu tempat paling tenang di Amerika. Hutan hijau, pegunungan sunyi, kota kecil yang seolah berhenti di waktu. Namun, di barat daya negara bagian ini, ada satu wilayah yang selama puluhan tahun menyimpan rahasia kelam. Tempat di mana orang-orang masuk dan tidak pernah keluar. Tanpa jejak, tanpa jawaban. Wilayah ini dikenal sebagai The Bennington Triangle. Bagaimana kisah selengkapnya? Jangan lupa tonton sampai habis. The Bennington Triangle bukanlah lokasi resmi, tidak tercantum di peta wisata, tidak diberi tanda peringatan. Ia adalah istilah tidak resmi yang merujuk pada area sekitar kota Bennington, berpusat pada Gunung Glastonbury dan hutan lebat Green Mountain. Di atas kertas, ini hanyalah jalur hiking, namun bagi penduduk lokal, ini adalah tempat yang selalu dihindari. Jauh sebelum kasus orang hilang, tanah ini sudah memiliki reputasi buruk. Suku asli Amerika, Abenaki dan Mohawk, percaya bahwa Gunung Glastonbury adalah tanah terlarang. Mereka tidak berburu di sana, tidak mendirikan pemukiman, bahkan menghindari melewatinya. Legenda mereka menyebut gunung ini sebagai tempat roh yang tersesat, tempat di mana alam tidak hidup berdampingan dengan manusia. Ketika pemukim Eropa datang, mereka mengabaikan peringatan itu dan membayar harganya. Pada awal tahun 1800-an, kota Glastonbury berdiri di sekitar gunung. Namun perlahan orang-orang pergi. Bukan karena perang, bukan karena wabah. Mereka pergi begitu saja, tanpa catatan jelas, tanpa alasan resmi. Hari ini Glastonbury adalah ghost town, dan yang tersisa hanyalah hutan. Maddie Rivers adalah pria berusia 74 tahun. Pemburu, pemandu, mengenal setiap jalur di hutan ini. Ia berjalan di belakang rombongan, masih terlihat, masih terdengar. Lalu tak ada lagi. Tak ada suara teriakan, tak ada tanda jatuh. Ia hanya menghilang. Pencarian besar-besar dilakukan, ratusan orang, anjing pelacak, tapi semuanya gagal. Maddie Rivers tidak pernah ditemukan. Paula Weldon yang berusia 18 tahun, mahasiswi pendaki pemula. Ia mendaki long trail sendirian. Cuaca cerah, jalur ramai. Beberapa orang melihatnya. Semua mengingat satu detail, jaket merah. Paula terlihat berjalan di tikungan jalur. Saksi berikutnya melihat tikungannya yang sama. Paula tidak ada jalur alternatif, tidak ada tempat bersembunyi. Seolah-olah tanah itu sendiri menelannya. Kasus ini mengguncang Vermont. Dan hingga kini, Paula Weldon tidak pernah pulang. James Tedford adalah veteran perang. Ia naik bus, duduk, dilihat oleh banyak penumpang. Bus tidak berhenti, tidak terjadi kecelakaan. Namun ketika bus tiba, James Tedford tidak ada. Tasnya masih tertinggal, barang-barangnya utuh, kursinya kosong. Tak ada satupun penumpang melihatnya turun. Paul Jefferson
berusia 8 tahun. Ibunya menoleh sebentar. Ketika kembali, anak itu hilang. Anjing pelacak menemukan aromanya, berhenti mendadak di jalan, tidak berlanjut, seolah-olah Paul diangkat dan menghilang ke udara. Frida Langer sempat hilang, lalu kembali, lalu hilang lagi. 6 bulan kemudian jasadnya ditemukan di area yang telah dicari berkali-kali, tanpa penjelasan bagaimana ia bisa berada di sana. Usia berbeda, lokasi berbeda, situasi berbeda, namun satu kesamaan, The Bennington Triangle. Dan satu pola lain yang muncul berulang kali. Tidak ada jeritan, tidak ada perlawanan, tidak ada jejak keluar, hanya kehilangan. Para pendaki melaporkan, kompas tidak berfungsi, kabut datang tiba-tiba. Waktu terasa lambat, perasaan diawasi. Beberapa berbalik ke arah tanpa tahu alasannya. Mereka hanya tahu satu hal. Mereka tidak diterima di sana. Ilmuwan menyebut medan magnet, peneliti menyebut disorientasi alam, yang lain percaya pada portal dimensi, makhluk liar, kutukan kuno. Namun tidak satu pun teori menjelaskan semuanya. Hutan itu masih ada hingga saat ini. Jalurnya masih dibuka. Orang masih mendaki. Namun pertanyaannya bukan lagi apakah tempat ini berbahaya, melainkan mengapa ia memilih korbannya. The Bennington Triangle tidak berteriak, tidak mengejar. Ia hanya menunggu, dan ketika waktunya tiba, ia mengambil.